Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih dan solihah, kita berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan kalian tetap semangat dan selalu ceria, dan jangan lupa ya untuk selalu menerapkan protokol kesehatannya ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Yuk, sekarang kita siapkan buku dan alat tulisnya ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari belajar. Mestitus bekerja sebagai penjahit. Mestitus menerima kain dari pelanggan, membuat pola, menempel, dan memotong pola pada kain, lalu menjahitnya menjadi pakaian. Mestitus memerlukan waktu seminggu untuk menyelesaikan pekerjaannya membuat pakaian berdasarkan pesanan. Jika sedang tidak ada pesanan, Mestitus membuat pakaian sendiri. Ia membeli kain di toko kain lalu menjahitnya menjadi pakaian. Pakaian itu lalu dititip jual ke toko-toko pakaian. Kita sering menyebutnya dengan konsinyasi. Konsinyasi yaitu penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian. Pakaian yang kamu pakai itu berasal dari kain yang dijahit. Kain berasal dari benang yang dipintal. Benang berasal dari kapas. Tahukah kamu dari mana kapas berasal? Apakah kamu tahu proses pengolahan kapas menjadi kain? Untuk mengetahuinya, mari kita pelajari. Berawal dari tanaman kapas, bunga kapas yang telah dipanen akan melalui proses pemisahan dari biji kapas. Bunga kapas yang telah diuraikan dari bijinya akan melalui proses untuk penggilingan. Kemudian dijadikan gulungan untuk menjadi pemintalan. Gulungan kapas tersebut kemudian dipintal menjadi benang. Benang yang telah dipintal akan ditenun menjadi kain, di mana setiap hasil tenunan kain akan memiliki ketebalan yang berbeda sesuai dengan jumlah benang yang digunakan, atau yang biasa disebut konstruksi pakan dan busi. Kain yang telah dihasilkan baru dapat memasuki tahap-tahap berikutnya. Tahukah kamu apa itu kayu, rotan, dan tanah? Kayu merupakan hasil hutan. Kayu dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabot, bahan bangunan seperti pintu, jendela, rangka atap, bahan kertas, dan masih banyak lagi. Kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan rumah loh. Kayu yang kualitasnya bagus adalah kayu dari pohon yang umurnya lebih dari 10 tahun. Sedangkan rotan merupakan tumbuhan yang menjalar. Rotan digunakan sebagai bahan baku perabot rumah tangga, seperti meja, kursi, atau perabot lainnya. Tanaman rotan umumnya hidup berumpun dan tumbuh menyebar di daerah berbukit dan daerah pegunungan, dengan ketinggian antara 300 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini tumbuh menjalar di atas permukaan tanah, kemudian memanjat dan melilit batang pohon di sekitarnya. Rotan yang kualitasnya bagus adalah rotan yang berumur 12 tahun. Selanjutnya yaitu ada tanah. Tanah adalah kulit bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat penting bagi semua kehidupan di bumi karena tanah menyediakan unsur hara dan air. Tanah dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan, misalnya seperti gerabah.
Tanah yang digunakan untuk membuat gerabah adalah tanah liat. Tanah liat terbentuk dari pelapukan kulit bumi. Alam memproduksi tanah liat terus-menerus sehingga tanah liat terdapat di mana-mana dan jumlahnya sangat besar. Ada bermacam-macam gerabah seperti pas bunga, kendi, dan tempayan. Kayu, rotan, dan tanah merupakan sumber daya alam yang dimana ketiganya harus kita jaga dengan baik dan dimanfaatkan dengan secukupnya. Sekarang, coba kalian kerjakan halaman 110. Kerjakan nomor 4 dan 5 ya. Pembelajaran 2. Masih ingatkah kalian dengan sila ketiga Pancasila? Ya, sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila memiliki simbol pohon beringin. Sila dengan lambang pohon beringin ini memiliki maksud untuk memelihara ketertiban berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pohon beringin memiliki ranting yang sangat luas yang dapat menjadi tempat berteduh yang menyejukkan. Akar pohon beringin juga sangat kuat, seperti keanekaragaman suku, budaya, agama, ras yang ada di Indonesia yang harus tetap kokoh dan bersatu. Yang dimaksud dengan kerukunan kesatuan Indonesia yaitu kesatuan dan kerukunan antar agama, suku, budaya, dan bahasa. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua, atau yang biasa kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Apakah kamu masih ingat apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bagi bangsa Indonesia yang harus kalian hafal dan tahu maknanya. Kepentingan negara daripada kepentingan kelompok atau pribadi seperti partai atau organisasi tertentu. Yang dimaksud dari sila ini adalah menanamkan sifat mencintai tanah air atau mengutamakan negara Indonesia lebih dari apapun. Sila ini menanamkan sifat mencintai kerukunan antar rakyat Indonesia. Dan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita wujudkan dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan sikap menghargai antar agama, suku, ras, dan budaya. Yang kedua yaitu saling menghargai atau mengembangkan sikap asih, asah, dan asuh antar sesama manusia. Yang ketiga yaitu tidak membedakan warna kulit, suku, etnis, dan agama. Dan yang keempat yaitu membina kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Sila ketiga Pancasila itu sendiri memiliki makna tertentu loh, yaitu mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya. Yang kedua, cinta terhadap tanah air Indonesia. Dan yang ketiga, bangga mengharumkan nama Indonesia. Adapun pengamalan dari sila ketiga Pancasila itu sendiri yaitu
Mari bercerita. Bacalah teks berikut di dalam hati. Berdasarkan bacaan yang tadi, jawablah pertanyaan berikut. Jawablah soal nomor 3 dan 4. Demikianlah pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatannya dan jaga kebersihan lingkungannya. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.